Pendahuluan, sikap pembacaan Alkitab secara menyeluruh. Alkitab akan memiliki nilainya jikalau anugerah dan kebenaran yang sesungguhnya ditemukan dalamnya dan maknanya dimengerti secara benar melalui pembacaan yang benar. Orang-orang Kristen masa kini memiliki Alkitab, tetapi mereka kurang memiliki waktu untuk membacanya. Seharusnya begitu dibaca, Alkitab dapat dimengerti, tetapi kenyataannya kadang-kadang hal itu sulit dimengerti. Tidak membaca juga bermasalah, tetapi walaupun dibaca, jika tidak dimengerti, hal itu akan menghabiskan waktu dan tenaga. Terlebih lagi, ada orang-orang yang salah mengerti. Tentu hal itu menjadi masalah yang sangat serius. Lebih baik tidak tahu sama sekali daripada salah mengerti. Sekiranya ada orang yang tidak tahu sama sekali, ia akan berusaha untuk mengetahuinya. Namun, orang yang salah mengerti akan menganggap dirinya sudah mengerti, sehingga hal itu menjadi masalah. Pada umumnya, aliran sesat dimulai dari pembacaan Alkitab yang tidak benar. Jika ditanya, mengertikah engkau apa yang engkau baca itu? Biasanya, jawabannya seperti sida-sida Ethiopia. Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Kisah Rasul 8 ayat 30. Masalah kita adalah kita seringkali salah membaca Alkitab. Membaca Alkitab tetapi tidak dibimbing dengan benar, dan akibatnya banyak aliran sesat akan muncul. Banyak penyesat telah salah menafsir Alkitab dan memimpin banyak jiwa ke jalan yang sesat. Sebagian teolog liberal yang ekstrim menghayalkan Alkitab dan mengkritik sesuka mereka, akhirnya melakukan kesalahan. Banyak pelajar teologi memulai penelitian mereka tanpa membaca Alkitab secara menyeluruh satu kali pun. Hal itu juga bermasalah. Sebelum meneliti, seharusnya kita membaca Alkitab beberapa kali. Mahasiswa-mahasiswi teologi yang menghadapi kritik yang dangkal dengan akal yang tidak sempurna, dengan keadaan yang belum pernah membaca Alkitab satu kali pun, imannya akan mudah terguncang. Dampak dari teologi seperti itu sudah mengosongkan gereja-gereja di Eropa. Sebagaimana orang-orang Buddha di Korea percaya, walaupun mereka tidak mengetahui sama sekali tentang kitab suci agama Buddha, demikian juga orang-orang Kristen di negara Barat adalah orang-orang Kristen yang tidak membaca Alkitab. Teologi masa kini cenderung mengarah ke humanisme. Sebaliknya, gereja cenderung ke mitisisme. Pergumulan para hamba Tuhan muncul dari keadaan polarisasi seperti ini. Pada suatu saat, gereja di Korea pernah kelihatan memiliki kegigihan yang tinggi, tetapi kegigihan itu tidak semuanya mengejar pengetahuan yang benar. Ada juga banyak kasus di mana kegigihan itu tidak mengejar pengetahuan yang benar. Hal itu bukan kegigihan yang melimpah, melainkan kegigihan yang haus. Orang-orang Yahudi juga pernah melakukan hal yang sama pada zaman dahulu. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Yohanes 2 ayat 17. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Galatia 4 ayat 17. Kegigihan seperti itu selalu salah. Sebenarnya orang-orang yang pernah mempersulit gereja adalah orang-orang yang memiliki kegigihan yang tinggi. Jika kita berbicara tentang kegigihan, aliran sesat dan agama-agama sesat selalu lebih gigih. Kita harus mengingat bahwa pekerja-pekerja iblis pernah lebih giat daripada prajurit-prajurit Kristus. Prajurit-prajurit Kristus pernah giat untuk merebut tempat duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan. Tetapi mereka membuang semua dan melarikan diri di depan salib. Kita juga harus mengintrospeksi diri sendiri. Kegigihan kita, kegigihan macam apa? Pada masa sekarang, kegigihan jemaat gereja Korea semakin menjadi dingin. Orang-orang yang memiliki kegigihan pun bukan kegigihan untuk mewujudkan kehendak Allah, melainkan kebanyakan kegigihan itu untuk mewujudkan keinginannya. Pelayan-pelayan dan teolog-teolog dahulu harus merasa bertanggung jawab atas kejadian yang salah seperti ini dalam gereja. Kegigihan dari orang-orang yang tidak memikirkan pekerjaan Allah, tetapi memikirkan perkara manusia seperti kegigihan untuk mewujudkan hasrat mereka adalah ketamakan, dan ketamakan itu tidak lain dari menyembah berhala. Tuhan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Hal itu karena Petrus menginginkan hasrat ketamakan. Apabila membaca Alkitab dengan pandangan yang keliru, kita tidak akan bisa mengerti secara benar dan tidak akan bisa menafsirkan dengan benar.
Contoh yang baik untuk itu adalah orang-orang Yahudi yang menolak Yohanes Pembaptis dan memakukan Tuhan Yesus disalib. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Kisah Para Rasul 13 ayat 27. Hal yang dihafal dan hal yang diketahui bukan kata yang sama. Orang-orang Yahudi suka menghafal ayat, tetapi tidak mengetahui maknanya, sehingga mereka memakukan Tuhan Yesus disalib. Kita menghafal beberapa ayat dari firman Allah, tetapi kita tidak dapat diakui sebagai orang yang mengetahui firman itu. Malahan, jika mengambil ayat-ayat hafalan itu dan menafsirkannya secara egois, kita akan terjatuh ke dalam keadaan yang lebih sulit. Apabila hal itu berlebihan, kita akan tersesat. Setiap aliran sesat memiliki ayat-ayat yang digunakan secara khusus. Mereka menafsirkan ayat-ayat itu secara paksa sesuai dengan doktrin mereka. Jika hamba Tuhan tidak mengajarkan Alkitab dengan benar, kita akan terjerumus dalam kekeliruan yang seperti itu. Orang-orang yang suka menghafal beberapa ayat saja sama dengan orang yang membeli kue kismis, tetapi hanya memakan kismisnya saja dan sisanya dibuang. Jika ingin mengerti Alkitab dengan benar, kita selayaknya sebagai orang yang dibangkitkan dari antara orang mati harus bertobat dari dosa kita. Kita harus membuang ketamakan dan bersikap menaati kehendak Tuhan yang mati untuk kita supaya membangkitkan kita dengan anugerah-Nya. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui kehendak Tuhan Allah. Pertama, yang terpenting adalah mendengar khotbah dari hamba Tuhan. Tidak baik kalau kita sendirian membaca Alkitab dari permulaan. Alkitab adalah buku yang sulit dibaca sendirian dari permulaan. Kita harus membacanya secara hati-hati di bawah bimbingan gembala sidang. Meskipun Roh Kudus bekerja, harus ada pertolongan dari seorang guru. Kita perlu memperhatikan kasus sida-sida Ethiopia. Bukan Roh Kudus yang langsung mengajar sida-sida Ethiopia, tetapi Roh Kudus membuat Filipus yang sedang bekerja di Samaria segera pergi ke padang gurun untuk mengajar. Roh Kudus telah memberi karunia dan membuat kita mampu mengajar. Banyak orang mengabaikan ajaran gereja dan mereka mau belajar sendiri tentang Alkitab sehingga tersesat. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. 1 Petrus 3 ayat 16. Ketika kita membaca Alkitab pertama kali, lebih baik kita membacanya bersama-sama dengan beberapa orang daripada membaca sendiri. Harus ada orang yang membimbing mereka. Pembacaan Alkitab tidak akan selesai dengan hanya membacanya sekali. Untuk takut akan Allah, kita harus menaruh Alkitab di samping kita dan membacanya seumur hidup kita. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Ulangan 17 ayat 19. Penting juga membacanya secara intensif. Memang kita dapat membaca setiap hari 1 atau 2 pasal saja dan perlu membaca dengan cara itu. Namun, jika hanya membaca seperti itu, kita tidak dapat mengerti keseluruhannya. Jika memungkinkan, kita perlu membaca secara intensif dalam waktu yang pendek. Ada yang tidak dapat dimengerti sama sekali ketika membaca sedikit demi sedikit, tetapi kita akan dapat mengerti ketika membaca Alkitab secara intensif dalam waktu yang pendek. Dalam waktu yang lama, bangsa Israel tidak membaca Alkitab dan baru dapat membacanya secara menyeluruh pada zaman Ezra dan Nehemia. Kemudian barulah beberapa mengerti dengan jelas firman yang dibacakan kepada mereka hingga mereka menyadari hati Allah. Mereka pun mencucurkan air mata dengan hati yang menyesal dan terharu. Sesudah itu mereka bersuka cita besar. Cara mereka adalah dari pagi-pagi sampai tengah hari membaca terus dan menjelaskannya. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu.
Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Nehemia 8 ayat 3-13. Tuhan Yesus sering berkata dalam percakapan dengan orang-orang Farisi, "Tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat?" Juga ketika menghadapi iblis, senjata Tuhan Yesus selalu dimulai dengan perkataan, "Ada tertulis." Tuhan datang sebagaimana yang tertulis, hidup sebagaimana yang tertulis, mati sebagaimana yang tertulis, bangkit sebagaimana yang tertulis, dan naik ke surga sebagaimana yang tertulis. Kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang sebagaimana yang tertulis. Kita harus mengingat firman Tuhan Yesus. Kitab suci tidak dapat dibatalkan. Yohanes 10 ayat 35b. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius 5 ayat 18. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. 1 Petrus 1 ayat 24-25. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Markus 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Jika demikian, kita harus melakukan apa untuk mengetahui kehendak Allah? Hal itu menjadi jelas, yaitu kita harus membaca firman Allah secara benar. Memang semangat membaca dan menghafal itu penting, namun hal yang lebih penting adalah membaca hati Allah. Alkitab tidak dapat dibatalkan. Ketika Tuhan mengatakan sesuatu yang penting, selalu bertanya balik dengan perkataan, "Tidakkah kamu membaca apa yang difirmankan Allah?" Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam Alkitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Markus 12 ayat 26. Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar?" Lukas 6 ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar?" Matius 12 ayat 3. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Matius 12 ayat 5. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Matius 19 ayat 4. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Matius 21 ayat 16. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Matius 21 ayat 42. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda? Matius 22 ayat 31. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Matius 24 ayat 15. Rasul Paulus menyuruh kita supaya kita membaca Alkitab sambil menganggap hal yang tertulis itu sangat penting. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. 2 Korintus 1 ayat 13-14. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Efesus 3 ayat 4. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Kolose 4 ayat 16.
Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 27. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. 1 Timotius 4 ayat 13. Yohanes mencatat betapa pentingnya membaca firman Allah. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu pasal 1 ayat 3. Kekristenan adalah agama yang didirikan di atas firman Allah sejak awal. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya pondok daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang tak akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ulangan 31 ayat 9 sampai 13. Apabila membaca Alkitab dengan teliti, kita dapat menemukan perintah Allah kepada Musa. Perintah itu adalah membacakan dan memperdengarkan firman Allah, yaitu Alkitab, kepada seluruh orang Israel. Allah telah memerintahkan mereka, paling tidak pada hari raya pondok daun, membacakan firman Allah, yakni hukum Taurat, di depan seluruh orang Israel. Namun jika kita melihat sejarah Israel, bangsa Israel tidak menaati perintah itu. Akibatnya, hal itu menimbulkan kemerosotan bagi bangsa Israel. Mereka menyadari hal itu ketika mereka kembali dari pembuangan ke Babel. Melalui usaha Ezra dan Nehemia yang membacakan kitab dan menafsirkan artinya, orang-orang yang mendengar firman itu menangis dengan suara nyaring. Sebelumnya mereka mendengar hanya sebagian firman Allah, tetapi pada saat itu keseluruhan firman Allah dibacakan dan dijelaskan sehingga semua orang yang mendengarnya menangis keras. Ketika nabi-nabi sebelumnya menyampaikan bagian-bagian firman Allah dengan berbagai bentuk, mereka tidak dapat mengerti dan tidak mempercayainya. Namun, setelah orang Israel membaca keseluruhan firman Allah dan mengajarkannya, mereka menjadi mengerti dengan jelas. Hal itu sama juga pada masa sekarang. Banyak gereja belajar Alkitab melalui perkumpulan-perkumpulan khusus dan seminar-seminar dengan berbagai tema yang berhubungan dengan sebagian isi Alkitab. Tetapi selalu kurang sempurna, banyak kekurangan dan tidak pernah dipuaskan. Namun, apabila kita membaca keseluruhan perjanjian lama dan perjanjian baru, kabut keraguan dan kecurigaan yang ada selama ini akan lenyap. Pembacaan Alkitab secara menyeluruh merupakan kehendak Allah dan metode yang diperintahkan oleh Allah.